Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 237588004. Nah, baik, di sini saya akan mengerjakan tugas kecerdasan buatan AI yang dipandu oleh Bu Nurul dan juga Bu Dian. Nah, jadi di sini itu kami memiliki tugas supervised learning support atau support vector machine. Nah, jadi tujuan penugasan ini adalah memahami konsep dasar algoritma super vector machine atau SVM. Yang kedua, menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SVM. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan mode klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan hasil evaluasi performa model klasifikasi. Nah, baik, di sini adalah ketentuan-ketentuan tugasnya. Saya langsung saja menuju ke PDF-nya. Sebenarnya PDF-nya ini singkat karena nanti saya akan menjelaskannya dari ini aja langsung biar cepat. Ada super vektor mesin, konsep, dan implementasi. Presentasi ini membahas konsep SVM, penerapan pada data set Titanic, evaluasi hasil, kemudian serta referensi penting cocok untuk pemula yang ingin memahami SVM praktik. Nah, kemudian yang di sini ada definisi dan tujuan SVM. Nah, support apa sih SVM itu atau support vector mesin? Jadi SVM ini adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Namun SVM lebih sering digunakan untuk klasifikasi terutama di binary classification. Apa sih tujuan dari SVM? Tujuan dari SVM adalah mencari hyperlink terbaik yang memisahkan dua kelas dengan margin terbesar. Contohnya, misalkan kita ingin memisahkan data pasien sakit dan sehat berdasarkan fitur, seperti tekanan darah dan juga kadar gula. SVM akan mencari garis atau bidang pemisah terbaik antara kedua kelas tersebut. Nah, adapun komponen utama SVM. Komponen utama SVM ini atau yang A-nya ada hyperlink. Nah, sebuah garis dalam dua dimensi, kemudian dalam tiga dimensi atau dimensi lebih tinggi yang memisahkan dua kelas dalam ruang fitur. Tujuan SVM ini adalah mencari hyperlink terbaik yang memisahkan kelas dengan optimal. Contohnya, jika kita punya dua fitur edge dan pair. Nah, pada dataset Titanic SVM akan mencari kombinasi linear dari keduanya sebagai hyperlink. Nah, contohnya saya ngomong kode ini W1 bintang H tambah W2 bintang var plus B sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada margin. Nah, jarak antara hyperlink dan juga data poin terdekat dari masing-masing kelas. SVM berusaha memaksimalkan margin agar model lebih toleran terhadap noise yang generalisasi lebih baik. Kenapa penting? Model dengan margin besar biasanya memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik di data baru. Kemudian ada yang C, super vector. Nah, super vector ini adalah titik-titik data terdekat dari hyperlink yang menentukan posisi hyperlink. Hanya super vector yang berpengaruh langsung terhadap model. Dalam praktik SVM, mengabaikan sebagian besar data dan hanya bergantung pada super vector. Nah, kemudian yang ketiga ada instruksi SVM. Menentukan batas klasifikasi optimal. SVM akan memiliki hyperlink dengan margin maksimal, yaitu yang pertama, memisahkan data sebersih mungkin jika datanya linearly atau spiralable. Kemudian yang kedua, tetap bisa bekerja walau ada sedikit overlap atau noise. Yang ketiga, mengabaikan outlier yang tidak signifikan. Dalam kasus Titanic, SVM bisa belajar dari kombinasi fitur seperti PC class, kemudian sec, dan juga edge. Membentuk batas antara penumpang yang kemungkinan selamat dan penumpang yang kemungkinan tidak selamat. Matematis, SVM menyelesaikan fungsi otomatis kuadratik. Contohnya minimax 1/2 garis 2 garis 2 W garis 2 gitu. Nah, subject to
sama titik 2 y w titik x i plus b sama dengan 1 gitu. Nah, kemudian yang 4 itu ada kernel trig menangani data Euler non linear, sorry. Terkadang data tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus. Non-linearly separable, disinilah kita fungsi kernel sangat berguna. Fungsi kernel linear kernel digunakan untuk data yang dipisahkan secara linear. Polinomial kernel cocok untuk data dihubungkan non-linear tapi polinomial. RBF atau radial basis function atau Gaussian. Nah, ini menangani data sangat kompleks dalam bentuk non-linear. Sigmoid kernel. Nah, ini mirip dengan fungsi aktivifikasi dalam neural network. Nah, contoh intuitif deh. Nah, bayangkan data berbentuk lingkaran, dua kelas mengelompok di tengah dan di pinggir di dua dimensi. Data ini tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus. Karena trig mengubah data ke ruang berdimensi lebih tinggi, lalu memisahkannya dengan hyperlink linear di ruang tersebut. Nah, kemudian dua dimensi tidak bisa dipisah linear. Nah, di sini mengapa memilih SPM? Kelebihan SPM ini dibandingkan model-model lain. Jadi keunggulannya ini kuat di ruang berdimensi tinggi. Penjelasannya cocok untuk data dengan banyak fitur gitu. Kemudian efektif di kasus klasifikasi, terutama di binary atau classification gitu. Kemudian yang ketiga itu mencegah overfitting dengan regulasi dan margin gitu. Yang keempat bisa menangani non-linear berkat kernel trig. Kemudian yang kelima atau terakhir bekerja baik meski jumlah tidak terlalu besar. Tidak seperti deep learning yang butuh data besar. Contoh penyerapan nyata, deteksi email spam, klasifikasi wajah, kemudian prediksi kelangsungan hidup seperti contoh Titanic. Nah, di sini saya merangkum singkat dari yang tadi. Nah, di sini ada studi kasus dataset Titanic. Deskripsi dataset target supervised 1/0. Kemudian fitur VC class, kemudian check, age, var, dan lain-lain. Contoh fitur ini ada VC class, kemudian jenis kelamin, kemudian umur, biaya tiket. Langkah-langkah implementasi, import data, gunakan library load dataset Titanic, kemudian pra-pemrosesan, handle missing value, encoding data categorical. Kemudian yang ketiga, split data, bagi data yang menjadi training dan testing. Kemudian yang keempat ada fitur scaling. Ini digunakan standar scaler untuk menormalisasi fitur. Yang kelima ada training dan evaluasi. Ini untuk melatih model SVC, evaluasi akurasi dan conversion metric. Evaluasi dan ini ada ini 0,78 akurasi contoh. Nah, di sini tuh sebenarnya. Nah, baik, di sini saya ada implementasi di Google Colab. Tadi tuh saya Nah, jadi di sini tadi itu saya menjelaskan di bagian A ya, kayak misalnya seputar SVM itu saya menjelaskan. Kemudian kita coba menjelaskan di bagian B. Di bagian B, oke. Di sini saya mengimplementasikan di Google Colab. Baik, sebentar. Melanjutkan yang bagian B. Kita lanjut ke implementasinya di Google Colab. Jadi deskripsi dataset Titanic. Jadi saya menjelaskan sedikit ya tentang deskripsi datasetnya. Dataset Titanic ini
adalah dataset yang berisi informasi penumpang kapal Titanic dan apakah mereka selamat, supervisor sama dengan 1, atau tidak selamat, supervisor 2, 0, sorry. Nah, dalam tragedi tersebut, target dataset ini di kolom supervisor beberapa fitur yang digunakan. Nah, ada beberapa fitur, ada PC class. Kelas ini tiket penumpang 1 kelas sama dengan 2 menengah 3 bawah. Kemudian ada sex atau jenis kelamin. Nah, kemudian ada age, usia penumpang. Kemudian ada ships, jumlah saudara atau pasangan di kapal. Kemudian ada parts, ini jumlah orang tua atau anak kapal. Kemudian ada fare, harga tiket. Kemudian ada embarked, pelabuhan tempat penumpang, CQS. Nah, langkah-langkah implementasinya itu seperti ini. Jadi di pertama kita melihat import beberapa library pandas, NumPy, matplotlib, kemudian beberapa modul sklearn. Nah, di kemudian kita membaca file Titanic CSV menggunakan load dataset df pdread CSV. Nah, ini kemudian pemrosesan data membersihkan data dari missing value. 2 kolom yang dapat memiliki nilai kosong adalah edge dan embarked. Nah, di sini. Nah, jadi di sini adalah edge dan embarked ini adalah 2 kolom yang memiliki nilai kosong atau missing value. Oke. Lalu kita menggunakan encoding untuk kategorikal seperti sec dan embarked agar bisa digunakan oleh algoritma. Nah, kemudian kita juga memiliki fitur yang relevan untuk model. Nah, kemudian data split data training dan data testing. Dataset dibagi menjadi data training dan data testing dengan rasio 80/20. Kemudian ada fitur scaling. Nah, agar hasil pelatihan optimal, kita melakukan standarisasi dari menggunakan standar scaler. Nah, seperti di sini, fitur scaling saya menggunakan. Kemudian ada pelatihan mode SVM. Nah, kita menggunakan model SVM dari sklearn SVM dengan kernel default yaitu RBF atau Radial Basis Function. Kemudian ada evaluasi model. Nah, setelah model dilatih, kita melakukan prediksi dan evaluasi. Akurasi model memiliki akurasi sebesar nanti 80 saat. Kita lihat akurasi modelnya. %81,56%. Kemudian yang artinya model bisa memprediksi dengan cukup baik yang selamat. Kemudian ada classification report. Jadi menunjukkan precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. 0 sama dengan tidak selamat, 1 sama dengan selamat. Nah, kemudian dari completion metric. Dari completion metric kita bisa lihat model memprediksi 93 orang benar-benar tidak selamat, kemudian 53 orang benar-benar selamat, kemudian namun ada juga prediksi yang salah, seperti 21 orang yang selamat tapi diprediksi tidak selamat, dan 12 orang tidak selamat tapi diprediksi selamat. Nah, di sini visualisasi ditampilkan. Nah, kemudian saya ada 3 cara memperbaiki akurasi model. Meskipun akurasi model sudah cukup baik, masih ada beberapa untuk meningkatkan performa SVM.
Yang pertama ada menggunakan grid search atau CV. Grid search CV ini membantu mencari kombinasi parameter terbaik seperti C, gamma, dan juga kernel untuk mendapatkan akurasi maksimal. Nah, kemudian B mencoba kernel lain. Selain RBF, kernel seperti linear dan polinomial bisa dicoba tergantung pada kompleksibilitas data. Kernel linear biasanya lebih cepat untuk dataset besar, bisa lebih cocok dan data hampir linear. Kemudian yang C menambahkan fitur baru. Fitur baru ini memperkaya informasi yang dipelajari model, contohnya titel, mengambil dari nama penumpang seperti MR, titik koma MRS gitu, NIS. Nah, kemudian ada family size, jumlah anggota keluarga di kapal yaitu ships itu tadi. Itu adalah jumlah anggota kapal yang bisa kayak misalnya ditambah gitu. Kemudian ada is alone. Nah, apakah penumpang sendirian atau bersama keluarga, kayak pertanyaan gitu. Nah, kemudian ada fare version. Nah, membagi harga tiket dengan jumlah keluarga. Baik, di sini lanjut saja yang C ya. Evaluasi model visualisasi hasil. Bagaimana nilai akurasinya, bagaimana nilai hasil dari confusion metric, kemudian apa yang bisa disimpulkan dari confusion report. Lanjut, kita sini ya. Oke, kita jelaskan yang atas dulu deh. Oke. Nah, baik. Bagaimana nilai akurasinya? Jadi model SVM ini yang diterapkan pada dataset Titanic menggunakan kernel default RBF yang menghasilkan akurasi sebesar, kita bisa lihat di sini, 0,8156 bla 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 atau 81,56%, yang artinya sekitar 56% tadi dari hasil penumpang data yang diuji berhasil diklasifikasikan dengan benar apakah mereka selamat 1 atau tidak selamat 0. Ini merupakan hasil yang cukup baik, menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola-pola penting dalam data. Kemudian yang B. Nah, yang B ini bagaimana hasil dari confusion metric. Berikut ada hasil confusion metric, kita bisa lihat 9, kemudian 11 dan 21 dan juga 53. Nah, jadi makna dari confusion metric ini adalah true negatif atau TN itu 94, kemudian convention metric. Nah, makna dari convention metric ini atau true negatif atau TN itu 94. Nah, 94 atau 93 penumpang ini yang tidak selamat dan berhasil diprediksi tidak selamat. Diprediksi dengan benar sebagai tidak selamat. Oke, yang 93 ini. Kemudian yang false positif atau FP itu 12 penumpang yang sebenarnya tidak selamat namun diprediksi selamat oleh model itu 12. Kemudian ada false negatif atau FN itu 21. Nah, penumpang yang sebenarnya selamat namun diprediksi tidak selamat oleh model. Nah, kemudian ada TP atau true positif. Ada 53. Penumpang yang selamat dan berhasil diprediksi dengan benar sebagai selamat. Nah, adapun analisis dari saya, model sangat baik dalam mengenali penumpang yang tidak selamat. Masih terdapat kesalahan dalam memprediksi penumpang yang sebenarnya selamat. Nah, yang di FN tadi sama dengan 21. Nah, kemudian model agak konservatif, lebih sering memprediksi seseorang tidak selamat. Nah, kemudian apa yang bisa disimpulkan dari classification report ini? Classification report ini memberikan informasi lebih detail tentang performa model terhadap masing-masing kelas.
Label 0 tidak selamat. Precision 0,82 dari seluruh prediksi tidak selamat 82% benar. Kemudian recall 0,89 dari seluruh penumpang yang benar-benar tidak selamat atau 89% berhasil ditemukan oleh model. Kemudian ada F1 score 0,0.85, seimbangan precision dan recall yang sangat baik. Kemudian label 1 selamat. Precision 0,82 dari seluruh prediksi selamat, 82% benar. Oke. Kemudian ada recall 0,72. Model hanya mampu mengenali 72% seluruh penumpang yang selamat. Kemudian ada F1 score 0,76, kesimpulan baik tapi bisa ditingkatkan. Kemudian ada kesimpulan sedikit dari saya. Model sangat kuat dalam mengidentifikasi penumpang yang tidak selamat. Namun model masih perlu ditingkatkan untuk mengenali penumpang yang selamat, kelas minoritas. Kemudian ada F1 score yang seimbang menunjukkan bahwa model stabil, namun recall kelas 1 perlu diperbaiki agar tidak perlu terlalu banyak orang yang terlalu agar tidak terlalu banyak orang yang selamat yang tidak terlewatkan. Kemudian, di sini ada visualisasi confusion metric menggunakan seaboard heat map yang memperjelas persebaran prediksi. Visualisasi ini berguna untuk membantu pengguna memahami seberapa banyak kesalahan dan keberhasilan klasifikasi rangkuman akhir. Model SPM Nah, jadi di sini ada heat map. Oke. Sebentar, saya lupa dia itu apa ya? Precipitation itu. Nah, jadi heat map ini menampilkan 3 metrik evaluasi utama untuk tiap kelas. Kemudian ada precision, ada recall, dan ada F1 score. Nah, berikut adalah penjelasan lengkapnya. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja ya. Jadi precision ini 82% benar, kemudian recall-nya 89% berhasil ditemukan. Kemudian gabungan dari precision dan recall yang cukup baik. Nah, kemudian kelas 1 selamat, itu 82% benar. Kemudian recall 72% yang berhasil dikenali oleh model. Kemudian F1 score itu 76, kombinasi precision recall yang menunjukkan permohonan. Jadi akurasi precision recall F1 score semuanya 82 karena ini nilai akurasi keseluruhan model sama seperti yang ditampilkan oleh akurasi skor sebelumnya. Makro AVG itu 82, recall adalah 80. Nah, itu singkat saja ya. Kemudian lanjut, kita lanjut di D ya. Di D ini apa sih? D ini kita refleksi dan pertanyaan diskusi. Oke. Refleksi dan diskusi. Baik, di D ini ada pertanyaannya itu apa ya? Jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperlane pada kasus ini Titanic, bagaimana SPM menemukannya dan artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Jadi, hyperlane adalah sebuah batas atau boundary dalam ruang fitur yang digunakan oleh SPM untuk memisahkan data ke dalam dua kelas. Dalam kasus Titanic, hyperlane bertindak sebagai garis jika dua dimensi atau bidang jika dimensi dua yang memisahkan penumpang yang selamat.
supervised 1 sama dengan 1 dan tidak selamat supervised 0. Jadi SVM menemukan hyperlane terbaik dengan cara mencari hyperlane yang memaksimalkan margin, yaitu jarak terdekat antara hyperlane dan titik dan data dari masing-masing kelas supervektor. Kemudian yang kedua, jika tidak dapat dipisahkan secara linear, maka SVM menggunakan teknik kernel atau kernel trick untuk memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi agar bisa dipisahkan secara linear. Nah, kemudian artinya hyperlane adalah representasi dari keputusan model. Misalnya, jika komunikasi fitur seperti jenis kelamin, umur PC kelas, kemudian fare, dan lain-lain, itu dari seorang penumpang berada di sisi tertentu hyperlane, maka model memutuskan apakah dia selamat atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ini, mengapa scaling penting sebelum menggunakan SVM? Nah, SVM ini sangat sensitif terhadap skala fitur karena algoritma ini menghitung jarak antar titik menggunakan konsep vektor dan margin. Jika satu fitur misalnya var memiliki rentang nilai yang jauh lebih besar dibanding fitur lain, misalnya PC class, maka fitur tersebut akan mendominasi perhitungan jarak, menyebabkan model menjadi tidak seimbang. Nah, oleh karena itu, scaling biasanya digunakan standard scaler yang mengubah data menjadi distribusi dengan mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Diperlukan agar semua fitur berkontribusi secara adil dalam membentuk hyperlane. Nah, kemudian seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini, apa dampak pemilihan kernel terhadap permohonan model? Nah, pemilihan kernel yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan SVM memisahkan data. Linear kernel cocok untuk data yang bisa dipisahkan secara garis lurus atau linear. Kemudian ada RBF atau radial basis function. Nah, RBF ini cocok untuk data non-linear dan sering menjadi default karena fleksibilitasnya. Kemudian ada polinomial kernel dapat menangkap hubungan non-linear dengan kompleksibilitas polinomial. Kemudian ada sigmoid kernel lebih mirip neural network, tapi jarang digunakan untuk dataset umum seperti Titanic ini. Ada dampaknya loh. Kernel yang dapat akan meningkatkan akurasi model. Kernel yang tepat akan meningkatkan akurasi dan generalisasi model. Kernel yang salah bisa menyebabkan underfitting terlalu sederhana atau overfitting terlalu rumit. Oke. Pada dataset Titanic RBF itu cukup baik, namun bisa diekspor lebih lanjut dengan Green Search CV untuk memastikan pilihan kernel terbaik. Nah, kemudian bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Oke, jika kelas pada target tidak seimbang, contohnya jumlah penumpang yang tidak selamat jauh lebih banyak daripada yang selamat, maka model bisa bias terhadap kelas mayoritas. Beberapa cara untuk mengatasi hal ini. Kita gunakan parameter. Yang pertama, kita gunakan parameter class underscore white sama dengan balance atau balance itu pada SVC agar model memperhitungkan proporsi kelas secara otomatis. Kemudian yang kedua, melakukan oversampling pada kelas minoritas, misalnya dengan smooth. Kemudian yang ketiga, melakukan undersampling pada kelas mayoritas. Kemudian yang terakhir, menggunakan metrik evaluasi seperti F1 score, recall, atau ROC AUC. Nah, yang lebih baik adil data yang tidak seimbang. Pada kasus Titanic, walaupun tidak terlalu ekstrim, ketimpangan datanya menambahkan kelas wake bisa meningkatkan perform terhadap penumpang yang selamat. Kelas minoritas. Apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain? Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, kelebihan SVM. Saya akan menjawab kelebihan SVM terlebih dahulu. Kelebihan SVM ini yang pertama efektif dalam ruang fitur berdimensi tinggi, dimensional space. Kemudian yang kedua, cocok untuk dataset dengan jumlah fitur, jumlah data gitu.
jumlah fitur dan jumlah data. Kemudian yang ketiga ada kernel trick, memungkinkan SVM ini menangani data non-linear. Kemudian yang keempat, SVM ini relatif tahan overfitting, terutama dengan parameter regulasi C yang tepat. Ada kekurangannya juga ada. Jadi kekurangan SVM ini yang pertama tidak efisien untuk dataset besar, waktu training bisa lama. Sulit ditafsirkan, tidak se-interpretable seperti decision tree. Kemudian yang ketiga, harus melakukan fitur scaling, tidak seperti tree-based model. Kemudian yang keempat, sensitif terhadap pilihan kernel dan parameter, perlu tuning. Kemudian perbandingan singkat. Nah, saya bandingin dua nih ya. Jadi dibandingkan decision tree atau SVM lebih akurat tapi kurang bisa diinterpretasi. Kemudian yang kedua, dibanding logistik, regression SVM lebih kuat untuk pola kompleks. Yang ketiga, dibanding random forest lebih cocok untuk data besar dan mudah digunakan, tapi bisa kurang presisi dalam batas keputusan yang rumit. Penjelasan ini sudah siap. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya, ataupun jawaban dari saya mengenai tugas supervised learning atau support vector machine. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila saya ada salah kata dalam bicara. Kepada Allah SWT mohon maaf. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.